Selamat datang di kanal Spice, Saint Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@saintphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara-saudara, untuk kita beribadah kepada Tuhan dan kita mempelajari firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan kebenaran firman Tuhan yang tadi kita baca. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, berapapun jumlah kami, apapun konteks kami, Engkau hadir Tuhan dengan kebenaran firman-Mu dan Engkau hadir juga di dalam roh-Mu. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau sendiri yang boleh ada di tengah-tengah kami, Engkau yang boleh dimuliakan di dalam perenungan kami, dan biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau yang boleh ditinggikan dan dimuliakan dari ibadah kami ini. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan melihat kebenaran firman Tuhan, biarlah kiranya kata-kata yang keluar dari mulut saya, boleh Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang boleh bekerja dan Engkau yang boleh berbicara di antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, mungkin kata yang sering kita dengar akhir-akhir ini adalah insurrection di dalam bahasa Inggris. Sebuah kata yang sering kita dengar apalagi sejak tahun 2021, bulan Januari. Karena insurrection di dalam bahasa Inggris itu artinya adalah kekerasan anti pemerintah atau pemberontakan anti pemerintah. Kenapa saya katakan sejak bulan Januari 2021? Karena pada saat itu kalau saudara lihat di foto ini adalah ketika pro Trump supporters masuk melabrak ke gedung Kongres yang ada di Washington DC untuk menghalangi Presiden Joe Biden pada waktu itu untuk dilantik menjadi presiden. Seperti kita tahu, pemilu Amerika sudah mensahkan kalau misalnya Joe Biden itu presiden, tetapi banyak pendukung daripada Trump yang tidak suka, saudara-saudara. Mereka masuk dan mereka mencoba untuk menduduki gedung Kongres dan mencoba untuk merubah keputusan tersebut. Mereka nggak puas, boleh dikatakan dengan perhitungan suara. Mereka mau mengatakan yang sah, perhitungan suara itu adalah Trump yang menjadi presiden dan bukan Biden. Tetapi mereka menggunakan tindakan yang salah, tentunya tindakan yang keras, saudara-saudara, atau tindakan kekerasan ini, tindakan yang melanggar hukum. Dan kita, saudara-saudara, seringkali juga mendengar kekerasan anti pemerintah, bukan? Baik yang ada di negara Indonesia maupun juga di negara lain, seringkali kita dengar dengan kata kudeta, begitu ya, kudeta. Jadi maksudnya kudeta itu adalah sebuah pergantian kekuasaan dan ada kudeta yang damai, ada kudeta yang dengan kekerasan, saudara-saudara. Dan kudeta yang paling sulit di dalam sejarah politik yang ada di negara-negara ialah kudeta yang berasal dari dalam. Jadi kalau kudeta berasal dari luar itu lebih mudah untuk dideteksi, tetapi kalau kudeta yang berasal dari dalam itu jauh lebih sulit untuk ditebak. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat konteks dari pasal yang ke-15. Kita sedang belajar dari kitab 2 Samuel dan kita masuk sekarang ke dalam pasal yang ke-15. Dan di dalam pasal yang ke-15 ini kita akan melihat sebuah insurrection atau sebuah kudeta. Sesuatu yang sedang digodok, sesuatu yang sedang dimasak untuk boleh dikatakan menggagalkan atau boleh menggantikan pemerintahan daripada Daud. Nah, di akhir pasal yang ke-13 minggu lalu kita membaca bahwa apa yang terjadi di dalam kerajaan Daud. Terjadi pemerkosaan pada waktu itu, terjadi pembunuhan, dan semuanya itu terjadi atas anak-anak Daud. Ya, seperti kita lihat. Kepada Amnon yang memperkosa saudara tirinya Tamar dan Absalom, ya, saudara kandung daripada Tamar yang membunuh Amnon karena tindakan yang dilakukan oleh Amnon.
Sadis sekali saudara-saudara kalau misalnya kita bisa memberikan rangkuman terhadap apa yang terjadi. Dan apa yang terjadi sekarang? Absalom pada waktu itu kabur dari kerajaan, dari Yerusalem, karena dia telah membunuh Amnon. Dia keluar dari Yerusalem, dari istana Daud. Dan apa yang terjadi? Pada pasal yang ke-14, kita belajar kalau misalnya Yoab pada waktu itu, panglima perang Daud, tahu kalau misalnya Daud itu pada waktu itu merindukan kehadiran daripada Absalom. Lalu dicarinya cara untuk membawa Absalom kembali ke istana. Dan bahkan pada akhirnya Absalom berhasil kembali ke istana, diterima oleh Daud, dipeluk dan dicium oleh Daud. Di pasal 14 ayat 33 ada di layar. Dikatakan di situ bahwa masuklah Yoab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya kalau Absalom sudah kembali. Dan raja memanggil Absalom dan ia masuk menghadap raja lalu sujud ke hadapan raja dengan mukanya ke tanah lalu raja mencium Absalom. Mungkin kita pikir case close ya, sudah selesai semuanya. Aman, damai, tentram, sejahtera. Tetapi sebetulnya ini adalah awal dari sebuah badai. The calm before the storm. Apa yang terjadi di pasal yang ke-15? Di sini Absalom menggalang kekuatannya untuk melakukan insurrection, untuk melakukan kudeta melawan ayahnya sendiri. Nah, tentunya kita harus tahu siapa Absalom ini. Ya, di slide berikutnya kita akan belajar mengenai siapa sebetulnya Absalom. Nah, sebetulnya kita sudah mengenal dia, Absalom ini dari pasal yang ke-13. Dia sekarang menjadi karakter yang diangkat oleh si narator ini, oleh si penulis daripada 2 Samuel ini. Dan Absalom dikenal sebagai seorang anak muda, anak raja yang gagah, yang ganteng, yang punya daya pikat, dan tentunya saudara-saudara daya pikat itu dari apa? Dari rambutnya, saudara-saudara. Menarik ya, di 2 Samuel pasal yang ke-14 ayat 25 dan 26, saya yakin ada di layar. Dia katakan di sana, di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom, dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada yang cacat padanya. Apabila ia mencukur rambutnya pada akhir tiap-tiap tahun, ia mencukurnya karena menjadi terlalu berat baginya. Maka ditimbangnya rambut itu 200 shikal beratnya menurut batu timbangan raja. 200 shikal itu sekitar 2,5 kilo, saudara-saudara. Pernah nggak bayangkan? Rambut berapa banyak beratnya 2,5 kilo, saudara-saudara. Dan ini adalah salah satu kecantikan atau kegantengan daripada Absalom ditulis oleh Alkitab. Dan rambut ini memang seringkali menjadi simbol kegantengan ya daripada orang-orang atau daripada aktor. Beberapa aktor Hollywood, saudara-saudara, mencoba untuk memanjangkan rambutnya. Nah, saya nggak tahu saudara, menurut saudara gantengan mana, yang kiri atau yang kanan begitu ya? Atau mungkin satu slide lagi mungkin yang ini saudara-saudara, gantengannya mana, yang kiri atau yang kanan begitu ya, dengan rambut yang panjang. Ini orang yang sama, dengan satu yang rambut pendek, satu dengan rambut yang panjang. Dan kita melihat saudara-saudara, bagaimana Absalom ini bukan hanya ganteng, bukan hanya tampan, tetapi dia saudara-saudara adalah seorang yang cukup sabar. Dia menunggu 2 tahun pertama-tama untuk membalas kejahatan Amnon pada waktu itu, yang melakukan pemerkosaan terhadap adik Absalom, terhadap Tamar, saudara-saudara. Dan kemudian 3 tahun dia mengungsi, dan kemudian dia kembali ke Yerusalem, dan dia menunggu lagi 2 tahun, saudara-saudara, untuk dia, sampai dia bisa bertemu dengan Daud. Sampai Daud menciumnya. Jadi, dengan kata lain, Absalom ini sabar sekali. Dia begitu sabar, saudara-saudara, menunggu waktunya. Dan kita lihat nanti, bagaimana dia begitu sabar, juga menggalang kekuatannya, saudara-saudara. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Absalom di pasal yang ke-15 yang tadi kita baca. Yang pertama, saudara-saudara, Absalom menebar pesona. Dia menebar pesona. Ayat 1 perhatikan, dari 2 Samuel 15. Kalau saudara ada Alkitab silahkan buka dari 2 Samuel 15 ayat 1. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Dikatakan sesudah itu, sesudah apa maksudnya sesudah itu? Sesudah Daud mencium Absalom ya. Sesudah Daud menerima Absalom kembali sebagai tanda penerimaannya setelah ada sebuah
rekonsiliasi, quote unquote. Mengapa Absalom perlu menyediakan kereta kuda? Pertanyaannya. Kenapa ini sesuatu yang gak jelas? Kenapa dia harus mempersiapkan kereta kuda? Ini bukan masa peperangan pertama-tama di Israel. Ini adalah masa damai di Israel di mana Daud menjadi raja dan Daud sendiri sebetulnya punya kereta perang. Kenapa Absalom perlu menyediakan kereta perang sendiri? Buat apa saudara-saudara? Apalagi kita tahu kalau misalnya Absalom itu tidak mau pergi atau tidak ada rencana untuk pergi kemana-mana. Dia tinggal di Yerusalem sebetulnya. Jadi buat apa gitu ya? Punya kereta perang untuk dibawa keliling-keliling Yerusalem atau bagaimana saudara-saudara? Nah ini memang perlu dicatat. Kalau misalnya orang Israel sendiri sebetulnya adalah orang Israel yang sering kali melihat sebuah persona. Persona itu maksudnya adalah sesuatu eksternal, tanda eksternal yang menandakan keberhasilan seseorang. Jadi misalnya saudara-saudara, kalau misalnya kita pada zaman modern ini kita melihat, kalau misalnya orang yang naik mobilnya mewah, tentu ini adalah orang yang berhasil. Atau orang yang mungkin pakai bajunya bagus, mungkin tanda daripada orang yang berhasil. Tanpa sadar sebetulnya hal itu adalah sering menipu, bukan? Hal itu menipu kita. Dan biasanya saudara-saudara ketika kita melihat orang yang mungkin datang ke gereja dengan baju yang bagus, atau datang ke gereja dengan mobil yang bagus, biasanya ada tanda alarm di kepala kita, bukan? Apa yang terjadi mungkin dengan orang ini. Saya coba-coba lihat di Instagram, saudara-saudara, ternyata ada yang namanya Pastor in Style, saudara-saudara, dan pengikutnya nggak banyak, nggak sedikit loh, saudara-saudara, pengikutnya cukup banyak. Ada 75.400 orang yang siap untuk ditipu dengan apa yang dilakukan oleh para pastor ini dengan pakai baju yang bagus, dengan pakai arloji yang bagus, jam tangan yang bagus, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tanpa sadar sebetulnya ini adalah sebuah tanda, sebuah casing saja, dan tidak menunjukkan apa yang menjadi isi daripada kepribadian orang-orang tersebut. Dan hal ini seringkali menipu kita, bukan? Hal ini menipu kita. Seringkali kita melihat karakter, kepribadian seseorang itu dari tampak luarnya, tanpa kita melihat dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi isi hatinya dan bagaimana kehidupan orang itu atau bagaimana kepribadian daripada orang itu. Nah, 1 Samuel pasal yang ke-8, kita ingat bahwa orang Israel pada waktu itu menginginkan seorang raja. Jadi, kenapa mereka punya raja dan sebelumnya, sebelum 1 Samuel 8, raja mereka itu adalah Allah, boleh dikatakan. Betul nggak? Dan pada 1 Samuel 8, orang Israel menginginkan seorang raja. Mereka meminta kepada Tuhan melalui Samuel untuk seorang raja, untuk meminta seorang raja. Samuel sebetulnya nggak setuju dengan usulan ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh orang Israel di 1 Samuel 8 ayat 20? Kami kepingin punya raja, seperti bangsa lain punya raja. Kami kepingin punya raja. Kami ingin gaya, boleh dikatakan. Kami ingin seperti bangsa lain. Kami ingin agar kami pun juga, martabat kami sebagai bangsa terangkat. Kalau misalnya kami punya raja. Dan Samuel katakan apa? Kalau misalnya kamu mau punya raja, maka inilah konsekuensinya. Inilah konsekuensinya. Dan semua dicatat di 1 Samuel pasal yang ke-8. Jadi persona itu adalah satu hal yang dicari oleh orang Israel. Dan seringkali juga dicari oleh kita, saudara-saudara. Oleh karena itu kita harus hati-hati di dalam hal tersebut. Jadi jangan heran kalau misalnya pada waktu itu tindakan Absalom itu untuk menebar persona itu adalah sesuatu yang merupakan natur. Bukan hanya natur dari orang Israel, tetapi juga natur dari kehidupan kita sebagai manusia. Yang kedua, yang dilakukan oleh Absalom, dia bermain politik. Dia bermain politik. Perhatikan ayat 2, saudara-saudara, dari 2 Samuel 15. Maka setiap pagi, berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel Anu, maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Jadi, apa yang dilakukan oleh Absalom? Dia berdiri di pintu gerbang, dan pintu gerbang ini adalah tempat di mana biasanya raja
berdiri di Israel untuk memutuskan perkara. Biasanya raja pergi ke pintu gerbang. Dan saudara-saudara, setiap orang yang masuk untuk menghadap raja atau menuju ke pintu gerbang, itu biasanya dicegat oleh Absalom di tengah jalan, dan Absalom berdiri di tengah jalan dan katakan kepada orang itu, "Halo, apa kabar?" Dan kemudian orang itu, saudara-saudara, biasanya dia datang dan mengatakan bahwa dari pihak raja, dari raja dan dari para penasihatnya, gak ada yang bisa memutuskan semuanya itu, menurut Absalom. Absalom katakan, tidak ada yang bisa memutuskan perkaramu. Jadi dengan kata lain, Absalom katakan apa? Kalau misalnya aku diangkat, perhatikan ayat 4. Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepada aku dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Jadi menurut Absalom apa? Absalom katakan, kalau misalnya aku menjadi hakim, kalau aku menjadi penguasa, kalau aku menjadi raja, maka dengan kata lain, kamu bisa datang kepadaku dan aku akan bisa menyelesaikan perkaramu, dengan kata lain. Jadi ini yang dia katakan, saudara-saudara. Raja sekarang, yaitu Raja Daud, dia nggak bisa menyelesaikan perkaranya. Tetapi kalau misalnya kamu datang kepadaku, aku bisa menyelesaikan perkaramu. Dan ini adalah langkah politik atau move politik yang biasa dilakukan oleh banyak orang, saudara-saudara, oleh politician juga pada zaman kita sekarang. Dengan katakan apa? Kamu nggak puas dengan pemerintahan yang sekarang? Pilih aku. Aku akan memberikan solusi kepada persoalan kamu, saudara-saudara. Berpihaklah, boleh dikatakan kepada aku. Dan luar biasanya ialah Absalom bukan hanya bicara berpihaklah kepadaku, tetapi dia juga tambahkan personal touch-nya ya saudara-saudara ya, di ayat 5. Perhatikan. Apabila seseorang datang mendekat dan sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya lah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya, saudara-saudara. Ini kalau misalnya politisi pada zaman sekarang melakukan hal tersebut, memeluk orang itu bukan hanya menerima orang itu, memberikan solution kepada orang itu, tetapi memeluk orang itu, mengeluarkan air mata, saudara-saudara. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa dan akan sangat sentuh hati daripada orang itu. Jadi kita belajar di sini bahwa Absalom bukan hanya seorang yang main persona, tetapi dia adalah seorang yang juga main politik. Dan ini secara efektif, saudara-saudara, dilakukan oleh Absalom. Dia mencuri hati orang Israel di ayatnya yang ke-6, dan bukan hanya waktu dalam 1 bulan, dalam 1 minggu atau 1 tahun, tetapi dalam waktu 4 tahun loh. 4 tahun dia lakukan. Di ayatnya yang ke-7 dikatakan, begitu sabar, sampai dia pada akhirnya memperoleh kekuatan. Dan semuanya saudara-saudara, sampai titik ini berjalan sesuai dengan rencana daripada Absalom. Dan kita melihat bagaimana pada akhirnya Daud tahu mengenai rencana tersebut, tetapi Daud tutup mata, saudara-saudara. Saya yakin dia tahu apa yang terjadi di dalam kerajaannya, tetapi dia tutup mata. Anaknya sendiri sekarang menjadi musuh di dalam selimut, kita katakan di dalam bahasa Indonesia. Lalu apa yang dilakukan oleh Absalom? Jadi dia bukan hanya menebar pesona, bukan hanya dia main politik, saudara-saudara, tetapi yang ketiga, dia juga menyusun strategi. Jadi Absalom ini pintar, saudara-saudara. Dia bukan hanya main gaya begitu, tetapi dia juga menyusun sebuah strategi. Apa yang dilakukan oleh Absalom? Perhatikan ayat 7. Setelah lewat 4 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku bayar nazarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Jadi setelah 4 tahun lewat, saudara-saudara, apa yang dia lakukan? Dia merasa bahwa pada waktu itu dia sudah memiliki kekuatan. Jadi ada orang-orang yang simpati kepada dia. Maka mintalah dia pada waktu itu kepada raja untuk dia pergi ke Hebron. Pertanyaannya, kenapa Hebron? Saudara-saudara. Dan kenapa 4 tahun? 4 tahun mungkin karena dia perlu menggalang kekuatan, betul nggak? Tetapi kenapa pergi ke Hebron? Kalau saudara tahu sejarah daripada perjanjian lama, saudara-saudara, sekarang tempat ibadah itu bukan di Hebron, tetapi di Yerusalem jelas. Tetapi kenapa pergi ke Hebron? Karena Hebron secara historis bagi bangsa Israel
Itu adalah tempat di mana Abraham pertama kali masuk dan menduduki tanah perjanjian, dia tinggal di situ. Hebron itu adalah tempat di mana Daud ketika dia menjadi raja, dia diurapi di situ. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Di ayatnya yang ke-9, Raja Daud memberkati dia, pergilah dengan selamat dan berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Pergilah dengan selamat. Dengan kata lain dalam bahasa Ibraninya, shalom. Pergilah dengan shalom. Ini adalah kata-kata terakhir dari Daud yang disampaikan kepada Absalom. Kata-kata yang seharusnya saudara-saudara memberikan shalom, memberikan keselamatan kepada Absalom, tetapi pada akhirnya kita melihat ini bukan kata-kata yang membawa keadaan yang selamat bagi Daud. Tetapi kata-kata ini pada akhirnya membuat Absalom menggalang kekuatannya dan siap untuk menggulingkan Daud. Jadi Absalom pada saat itu udah gak lagi sembunyi-sembunyi terhadap rencananya. Perhatikan ayat 10, saudara-saudara. Pada itu Absalom mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dan berpesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah Absalom menjadi raja di Hebron. Dan bukan hanya Absalom, tetapi juga ada 200 orang pada waktu itu yang ikut bersama-sama dengan dia, seperti dikatakan di ayatnya yang ke-11. Nah 200 orang itu kita nggak tahu apakah mereka tahu atau tidak ketika mereka pergi ke Hebron, ketika diundang ke Hebron, tetapi mereka mengikuti Absalom, dan di Hebron itu mereka melihat bahwa Absalom menjadi raja. Absalom mengundang mereka untuk menganggap, membuat sebuah impresi bahwa ada sebuah kekuatan di balik Absalom. Dan bukan hanya itu saja, saudara-saudara. Kita melihat bagaimana Absalom mendapatkan orang-orang kunci dari Daud, seperti Ahitofel di ayatnya yang ke-12 dikatakan. Siapa Ahitofel ini? Ahitofel ini adalah kakek daripada Batsheba. Kalau saudara ingat ceritanya di 2 Samuel pasal yang ke-11 dan 12, Batsheba pada waktu itu Daud melakukan sebuah perselingkuhan dengan Batsheba, dan Ahitofel itu adalah kakek daripada Batsheba. Dan mungkin saudara-saudara ada keinginan untuk balas dendam dari Ahitofel kepada Daud. Kita nggak tahu dengan jelas. Tetapi dengan menyeberangnya Ahitofel pada akhirnya untuk membela Absalom, memberikan pengaruh yang sangat banyak sekali agar orang-orang berpihak kepada Absalom. Dan jelas sekali di ayatnya yang ke-13, kalau ada begitu banyak orang pada akhirnya yang berpihak kepada Absalom. Dan ini bukan hanya dari penilaian Absalom, tetapi ini dari penilaian orang-orang yang ada di sekitarnya. Singkat cerita, apa yang terjadi? Kita melihat bagaimana Daud kabur dan mengungsi ke padang gurun, dan dia tolong oleh orang-orang yang berpihak kepadanya, dan menariknya bahwa orang-orang yang berpihak kepadanya itu bukan orang Israel, tetapi justru orang-orang asing. Dan bahkan ketika Daud mengusir mereka untuk mereka kembali ke tempatnya, apa yang terjadi? Mereka tetap mengikuti Daud. Saudara-saudara, bagian daripada firman Tuhan ini mengajarkan menurut saya kepada kita 2 hal sebagai evaluasi bagi kita. 2 hal aja, saudara-saudara. Yang pertama, di tengah-tengah pasal ini kita melihat bagaimana hancurnya dan rusaknya kerajaan Daud. Kita melihat, saudara-saudara, dari pasal ini bagaimana Daud pada akhirnya harus kabur keluar dari Yerusalem, mengembara kembali, dan Absalom pada waktu itu menjadi, boleh dikatakan, duri di dalam daging. Dia memberontak kepada raja yang pada waktu itu dipilih oleh Allah. Jadi, raja yang dipilih oleh Allah ini terusir dari istananya, dari ibu kota Israel. Raja ini kembali hidup mengembara seperti dulu, ketika dia pada waktu itu menjadi raja dan pada waktu itu Saul masih ada di Yerusalem. Pertanyaannya ialah bagaimana lalu janji Allah kepada Daud? Kalau saudara ingat, Allah pernah berjanji kepada Daud bahwa apa? Bahwa kerajaannya dan keturunannya akan kokoh untuk selama-lamanya. 2 Samuel 7 ayatnya yang ke-16 yang kita pelajari, saudara-saudara, dengan jelas mengatakan bahwa keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Lalu, apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi ialah
terjadi isu yang sangat besar sekali. Pertanyaannya ialah, apa yang dilakukan kemudian oleh Allah? Apakah berarti janji Allah ini sudah tidak terjadi lagi, sudah tidak applicable lagi bagi Daud? Apakah kita mungkin yang membaca cerita daripada Alkitab ini, kita pikir bahwa, ceritanya kelihatannya plan A-nya itu nggak jalan. Dan kita akan lihat apa yang menjadi plan B dari Allah. Tetapi sebetulnya saudara-saudara, Alkitab sedang menulis dan sedang mengajarkan kepada kita bahwa rencana Allah itu adalah rencana yang nggak pernah gagal. Karena kalau kita membaca secara progresif dari Alkitab ini, kita membaca dan melihat terus cerita yang berikutnya, kita akan melihat bahwa Allah sebetulnya akan menggenapi apa yang Dia janjikan. Sepertinya janji ini sudah gagal, sudah rusak, hancur berantakan. Gara-gara apa yang dilakukan oleh Daud, seperti kita tahu. Tetapi Allah berkuasa di sini. Dia berkuasa dan bahkan Dia menggunakan hal-hal yang kecil di dalam kejadian ini, di dalam cerita ini. Dan juga bagaimana Daud ketika dia ditinggal oleh keturunannya sendiri, ada bangsa-bangsa lain saudara-saudara yang membela dia. Ini sesuatu yang harus kita catat. Ketika Daud pada waktu itu ditinggalkan oleh orang-orang sebangsanya, ada orang-orang dari bangsa lain yang bahkan menolong Daud. Luar biasa saudara-saudara, rencana Allah itu nggak bisa digagalkan oleh manusia. Dan ini menggenapkan tentunya apa yang ditulis oleh Alkitab di Yesaya pasal yang ke-66 contohnya. Bahwa bangsa-bangsa pada akhirnya akan datang kepada Allah. Melalui siapa? Melalui orang yang dipilihnya, saudara-saudara. Dan kita tahu bagaimana di dalam Yesus bangsa-bangsa datang kepada Allah untuk menyembah Allah. Dan kita melihat bagaimana di dalam Yesus semua itu dimungkinkan untuk kita datang kepada Allah. Allah adalah Allah yang berkuasa atas rencananya. Seringkali kita di dalam rencana-rencana kita ada begitu banyak hal yang gak terjadi, saudara-saudara. Dan kita bertanya-tanya, apakah Allah itu masih terus setia kepada rencananya kepada saya? Orang Indonesia yang banyak datang ke Sydney atau ke Australia rata-rata itu kepingin stay untuk long term. Itu adalah sesuatu yang kita nggak perlu elakan, saudara-saudara. Itu semuanya rata-rata orang-orang Indonesia kepingin untuk tinggal long term. Tetapi seringkali, saudara-saudara, ada halangan. Ada halangan visa, ada halangan kerjaan yang tidak ada, dan lain sebagainya. Dan seringkali kita berpikir bahwa rencana Allah itu nggak terjadi di dalam kehidupan saya. Saya kepingin tinggal di sini untuk permanen, tetapi pada akhirnya gagal. Tetapi yang luar biasa ialah bahwa Allah terus bekerja, saudara-saudara, di dalam semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan Allah punya waktunya sendiri untuk menggenapi rencananya. Nanti kita akan mendengar saudara-saudara sharing daripada Matt yang sudah ada di sini, dan bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupannya untuk membawa dia, dan bukan hanya dia, tetapi sekeluarga, saudara-saudara, untuk menggenapkan rencana Allah, untuk memberitakan Injil kepada orang yang Allah telah berikan di dalam hati mereka. Allah berkuasa, dan Dia berkuasa atas rencananya. Itu yang pertama, menurut saya sebuah evaluasi. Yang kedua, saudara-saudara, kita pun di sini juga belajar, seperti yang dikatakan oleh Amsal 31. Amsal 31 ayat 30 mengatakan apa? Walaupun ini mengenai seorang istri ya, tetapi saya rasa ini applicable untuk semua orang. Dikatakan kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, saudara-saudara. Dan kita seringkali mengidolakan. Kita melihat, saudara-saudara, bahwa manusia itu harus dilihat dari tampak luarnya. Melihat apa yang ada ditampilkan di luarnya, tanpa kita belajar untuk melihat hati. Dan seringkali ini terjadi bukan hanya di dalam skala individu, pribadi, tetapi juga di dalam skala yang kolektif. Dan kita melihat bagaimana Absalom dan Daud dan kejayaannya. Dan kita lihat apa yang terjadi dengan Absalom, saudara-saudara. Kita sudah melihat apa yang terjadi dengan Daud. Dalam pengasingan, kita melihat bagaimana dia tetap tegar, dia tetap percaya kepada Allah, dan dia sadar akan dosa-dosanya, dan dia kembali kepada Allah. Secara
rencana Allah semuanya itu tetap terjadi. Dan juga saudara-saudara, hal ini bisa terjadi secara kolektif. Secara kolektif. Bukan berarti kalau misalnya gereja yang besar itu adalah gereja yang berhasil. Karena di mata Allah, saudara-saudara, apa yang Allah lihat itu bukan apa yang kita lihat manusia. Mazmur 51 ini adalah mazmur daripada Daud yang dia ucapkan ketika pada waktu itu dia bertobat dari dosanya dengan Batsheba. Dia katakan di Mazmur 51 apa? Ayat 16 dan 17. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina ya Allah. Kita sebagai komunitas, satu hal yang menyenangkan hati Allah, itu ialah ketika kita terus melakukan sebuah transformasi di dalam kehidupan kita, baik itu secara pribadi maupun juga secara komunitas, saudara-saudara. Untuk melakukan transformasi, melakukan perubahan diri. Apakah kita sudah semakin hari semakin serupa dengan Kristus? Apakah kita sudah semakin hari semakin dekat dengan Allah, saudara-saudara? Sekali lagi ya, walaupun kemolekan dan kecantikan kita semakin hari semakin layu, seperti yang dia katakan oleh Paulus di 2 Korintus 4, tetapi biarlah kiranya kita terjadi pembaharuan sehari lepas sehari. Meskipun manusia lahiriah kami, kata Paulus, semakin hari semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Kita akan semakin tua dan akan keriput. Orang Indonesia bilang akan peot, begitu ya, saudara-saudara. Kita nggak akan, saudara-saudara, menjadi orang yang selalu muda. Tetapi pertanyaannya bukan bagaimana kita mempunyai kemudaan kita atau memperbaharui kemudaan kita dengan operasi plastik dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi manusia yang semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Pembaharuan ini hanya dapat terjadi, saudara-saudara, kalau misalnya kita ada di dalam komunitas. Pembaharuan itu hanya bisa terjadi kalau misalnya kita bisa saling mendorong satu dengan yang lain, menegur satu dengan yang lain, saling mengakui dosa satu dengan yang lain, saling melayani satu dengan yang lain, saudara-saudara. Hanya bisa terjadi di dalam komunitas. Di hadapan Allah pada akhirnya kita nggak ada yang bisa kita sembunyikan, saudara-saudara. Kita nggak bisa pakai persona seperti Absalom. Kita nggak bisa pakai politik seperti Absalom. Kita harus transparan pada akhirnya di hadapan Allah. Seperti apa yang dikatakan oleh Daud di Mazmur 20. Mazmur 20 ini adalah mazmur yang ditulis oleh Daud di dalam pengembaraannya ketika dia pada waktu itu kabur dari Absalom. Mazmur 20 ayat 7. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Seperti yang dilakukan oleh Absalom ya. Dia mengumpulkan kereta, dia mengumpulkan kuda. Tetapi apa? Tetapi kita, kata Daud, bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Luar biasa ya saudara-saudara ya. Kita dipanggil untuk kita bermegah di dalam nama Tuhan Allah kita. Tidak bermegah di dalam apa yang dilihat oleh manusia, tetapi bermegah hanya di dalam nama Tuhan Allah kita, saudara-saudara. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh mendorong kita untuk memikirkan bagaimana rencana Allah di dalam kehidupan kita yang tidak pernah gagal, dan bagaimana kita dipanggil, saudara-saudara, hanya untuk bermegah di dalam nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami baca, boleh kami renungkan, dan juga boleh kami pikirkan apa yang menjadi aplikasi di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan, sekali lagi yang boleh mengajarkan bagaimana keterbatasan daripada manusia dan ketidakterbatasan daripada Allah. Seringkali manusia berpikir merencanakan hal-hal yang begitu terbatas, tetapi kami tahu dan kami yakin ya Tuhan, kalau misalnya Allah adalah Allah yang tidak terbatas, yang mampu untuk mengerjakan rencana daripada Engkau sendiri ya Tuhan di dalam kehidupan kami, sesuai dengan waktu-Mu, sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan.
Biarlah kiranya firman Tuhan boleh terus berbicara kepada kami, masing-masing pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.